Gitu loh. Masih melebihi Mesias. Kristen itu melebihi Mesias, karena kalau Mesias itu orang yang diurapi Tuhan, tapi Kristen bukan lagi hamba Tuhan, karena Mesias itu masih hamba Tuhan seperti Yesus. Yesus itu masih hamba Tuhan. Soalnya Tapi kalau setahu aku bang, Mesias ini anak Tuhan bang. Halo? iya, iya, kalian anak Tuhan kan? Iya iya bang. Berarti anak dari yang Maha Pencipta. Iya iya bang. Tapi kenapa Kristen banyak yang bermaksiat? Bermaksiat seperti apa bang? Ya seperti pencabulan, korupsi. Nggak ada bang, nggak ada seperti itu bang. Bagus. Mana ada Bagus. Dengan Anda mengatakan tidak ada, itulah cerminan bahwa salah Kristen ini mengaku sebagai anak Tuhan. Tapi abang mengataskan Kristen. Kalau Ya kan orang-orang Kristen kan banyak yang bermaksiat. nggak ada bang. Loh, kok nggak ada pula? Seperti di mana bang terjadi itu? Contoh misalnya sebelum Indonesia merdeka, penjajahan di atas Nusantara ini dilakukan oleh Kristen, anak-anak Tuhan. Nggak ada bang. Oh, nggak ada. Oh, Iya. iya. Tapi Kristen kenapa banyak yang sakit? Ya, tergantung bang. Loh, katanya anak Tuhan. Iya. Nah, anak Tuhan juga kalau kita kelakuannya seperti itu ya pak. Iya, berarti bukan anak Tuhan, Abang. Berarti bukan anak Tuhan. Anak Tuhan bang. Kok anak Tuhan kenapa sakit kalau anak Tuhan? Ya selalu ada bang cobaan. Tuhan tidak pernah sakit. Iya, saya tahu Tuhan nggak pernah sakit bang. Ya. Terus kenapa anak-anaknya sakit? Mana yang betul ini? Kalian anak Tuhan kah atau jangan-jangan anak setan? Ya abang bisa aja bilang anak kita. Iya, karena hanya setan yang mengaku-ngaku Tuhan. Abang percaya nggak? Abang percaya nggak setan di dunia ini? Percaya? Ada setan dalam wujud manusia. Mereka lah yang tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan, tapi menganggap diri mereka sebagai anak Tuhan. Nah itu Ya, tidak selamanya kan? ya selama orang-orang Pasti itu ada. mengaku, Pasti ada selama orang itu mengaku anak Tuhan, tetapi dia manusia, maka dia penyesat, sama seperti setan. Penyesat itu bukan selamanya bang. Enggak, maksud saya kenapa kalian mengaku sebagai anak Tuhan, tapi kalian masih kena panu, bisul, sakit gigi? Kenapa? Tuhan kok sakit gigi? Seperti Bang Juma aja masih pakai masker. Ya bagus, daripada situ nggak nampak sama sekali mukanya. Saya masih bagus, masih nampak. Yuk, Bisa aja. yuk mana mukanya? Coba buka coba. Abang penasaran nggak sama aku ini? Enggak. Makanya saya nggak suruh buka. Ngapain penasaran? Nah, itu. Saya kalau kamu nggak usah lah mungkin. lah tadi kan saudara mengatakan saya pakai masker. Saya katakan masih mending daripada situ. Iya. Tidak ada kelihatan mukanya. Masih mending saya. Ini si ganteng ini ada di layar itu bang. Biasanya kalau yang tidak pede ya udahlah nggak usah bahas itu. Sekarang kenapa bisa anak Tuhan sakit gigi? Itu dulu. Anda tuh yang sakit gigi. Iya, kenapa anak-anak Tuhan sakit gigi? Katanya anak Tuhan. Iya. Jadi anak Tuhan itu hanya teori untuk menipu lawan ya? Nggak ada seperti itu bang. Teori menipu lawan. Nggak ada seperti itu. Itu pikiran abang seperti itu. Tapi kalau Halo, nggak ada. kok pikiran Kristen itu mengaku bukan hamba Tuhan tapi anak Tuhan? Nggak ada. Oh seperti sakit. itu, Bang. Maaf ya, saya
kandangkan dulu Anda belum cukup umur, bulu-bulunya belum tumbuh semua untuk berdiskusi. Abang ini bisa aja nih bulu-bulu. Udah. Bulu-bulunya masih baru tumbuh, belum bisa diajak diskusi. Masuk kandang dulu. Halo, Ya, halo selamat Suma. pagi. Ya, Pagi semua, pagi. pagi. Anak Tuhan ini ya? Oh, gini. Ya iyalah. Ya, anak siapa dan? Anak Tuhan. Ya. Anak Tuhan berarti Tuhan, Bang ya? Ya, siapa bilang kau di anak Tuhan tuh harus Tuhan? Enggak begitulah. Loh, kalau anak manusia pasti manusia. Anak sapi pasti sapi. Anak Tuhan pasti Tuhan. Itu cuma framing kau itu cuma. Lo kok framing? Gimana ini orang? Artinya kalau Anda menyangkal diri Anda Tuhan, berarti Anda itu menggunakan istilah anak Tuhan hanya untuk melebeli Anda dan menipu lawan. Gimana dong? Sedangkan Kristen itu sudah diajarkan bukan lagi hamba Tuhan. Baru sadar ya? Kalau Kristen itu sifat kesombongannya sama seperti iblis. Terus kalau anak Tuhan yang salah? Ya salah dong. Masa anak Salahnya Tuhan di mana? bermaksiat? Anak Tuhan kok manusia? Gimana Iya, anak? di mana? Salah karena Anda mengaku anak Tuhan padahal Anda anak manusia. Loh. Sekarang kalau Anda mengaku anak raja, sementara bapak Anda bukan raja, salah nggak? Intinya semua manusia itu anak Tuhan. Intinya semua manusia anak Tuhan. Kalian aja kami bukan. Kau aja yang nggak ngaku anak Tuhan tuh. Lah tuyul. Itu artinya kamu itu pembohong, pendusta. Manusia ngaku anak Tuhan. Lu pikir Tuhan itu manusia? Ayo, sadar nggak? Anak Tuhan kok sakit? Anak Tuhan kok maksiat? Kenapa Kristen menganggap dirinya sebagai anak Tuhan? Karena Kristen tidak mau lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Makanya dianggap sebagai anak Tuhan. Supaya Itu tidak cuma lagi framing. menghamba Tuhan. Itu Tidak, cuma Bang. framing. Oh iya, Itu cuma. Dalil di dalam kitabmu. Semua. Di dalam Galatia 4 nomor 7, Kristen itu Cuma, bukan dengar anak dulu, Tuhan, cuma. tapi bukan lagi hamba Tuhan, tapi anak Tuhan. Bah, parah kali. Bagaimana itu waktu apa ya debat? Gak usah kau curhat, jelaskan aja dulu. Kenapa Kristen mengaku anak Tuhan, padahal dia masih butuh makan, butuh minum. Tuhan kok butuh makan, butuh minum? Ayo kawan, buka, mic-nya dibuka. Ya. Buka mic-nya. Iya, udah. Iya, definisi Tuhan dulu Bang. Definisi Tuhan. Tuhan adalah Segala apa ya? Kita patut taat tunduk. Apa ya definisinya itu? Tuhan adalah sesuatu yang kepadanya kita taat, patut tunduk dan menghambakan diri. Gitu kalau menurut saya. Ya, Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, betul? Gimana? Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Wah, siapa bilang langsung kok di situ definisinya cuma nggak begitu, salah itu. Lalu pencipta langit dan bumi itu kamu sebut apa, Bang? Gini. Enggak, pencipta langit dan bumi kau sebut apa? Di Bibel kan itu ada dibilang orang-orang yang mempertuhankan perut. Emang perut itu Tuhan? Kan nggak masuk akal. Kok mempertuhankan perut? Bukan. Pencipta langit dan bumi itu kamu gelari dengan gelar apa? Jadi kalau langsung kita ke itu definisi Tuhan langsung menganggap dia pencipta, saya rasa itu memang keliru sih. Lalu pencipta langit dan bumi kamu gelari apa? Bagaimana? Pencipta langit dan bumi ini saudara gelari apa? Ya Tuhan. Karena memang kita
Tuhan. kepada Ya sudah. pencipta. Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa Anda katakan tadi bukan? Nah sekarang Gitu. Anda adalah anak pencipta langit dan bumi. Berarti Anda juga adalah pencipta langit dan bumi. Bukan begitu, salah itu definisi begitu semua salah. Itu framing namanya. Lalu apa tujuannya Anda mengatakan kalian itu Kristen anak Tuhan? Maksudnya apa? Ya kan tidak salah kalau kita sebut kita itu anaknya pencipta. Loh kok anak? Kalau anak pencipta berarti Anda pencipta juga. Lah, anak itu bukan berarti kita itu dilahirkan pencipta, nggak begitu, salah itu. Iya terus kenapa disebut anak kalau bukan? Kenapa nggak bilang aja hamba Tuhan? Terus gini. Saya Kenapa harus taat sama anak? semua patut. Gini contohnya semua. Gini. Oh. Anggaplah saya patut taat tunduk pada Suma. Itu kan boleh dikatakan anaknya Suma. Siapa bilang? Anda taat kepada Loh. saya itu berarti Anda hamba. Saya tuannya, Anda hambanya. Bukan anak. Gitu. Ya kan kalau yang menyangkut hamba berarti kita digaji, Suma gaji dong gitu. Ini enggak. Oh, kita digaji dengan surga. Diupah dengan surga. Gitu. Sekarang kenapa Anda tidak mau mengambil istilah hamba Tuhan? Banyak kok juga istilah hamba Tuhan, banyak. Oh tidak, Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak Loh. Tuhan. Banyak kok sekarang juga hamba Tuhan gitu. Ya, Jadi memang jangan salah fakta, artikan. memang faktanya manusia itu adalah hamba Tuhan, tapi Kristen tidak mau mengakui hamba Tuhan. Kristen naik level, dia tidak mau lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Naik level Kristen itu sama seperti iblis. Iblis tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan. Begitu juga Kristen tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan.